Halo, Sains Lisa yang ada di rumah. Selamat sore. Hari ini kita datang lagi dengan inspirasi-inspirasi yang lain. Tentu dengan beberapa inovasi, kemudian informasi yang kami dapatkan dari tim Sains Lisa, kita mendapatkan salah satu inspirator dari alumni SMP Negeri 51 Surabaya. Siapakah beliau? Mungkin adik-adik atau yang kemarin sudah pernah diikutkan menjadi peserta lomba atau pernah bertemu ketika ekstrakurikuler, tidak asing dengan beliau. Nah, Bu Nora tidak lupa mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama di rumah, di sekolah maupun ketika keluar. Sekarang kan sudah mulai boleh ke mall nih, kemudian juga masih sudah longgar. Anak-anak bisa bermain di rumah, sahabat yang di rumah juga bisa bermain ke teman, tentu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, sahabat yang ada di rumah, kali ini tamu istimewanya adalah alumni SMP Negeri 51 Surabaya. Siapakah beliau? Silakan. Selamat sore Selamat Kakak. sore Bu Nora. Oke, selamat Oke. sore. Boleh berkenalan dulu dengan sahabat yang ada di rumah. Jadi kita itu punya sahabat-sahabat yang ada di Iya, rumah yang perlu diinspirasi. iya Nah, benar salah sekali satu Bu Nora. inspiratornya adalah kakak yang ada di sini. Sahabat, kita saksikan perkenalan dari kakak yang inspiratif ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rendra Aditya Putra Adam. Kebetulan saya itu alumni pertama dari SMP Negeri 51 Surabaya. Jadi awal sekali rilis ya Bu ya jadi. Oh, jadi meletusnya, bukan meletus ya, Meletus ya. bertelurnya SMP Iya, Negeri 51 Surabaya itu yang pertama dari angkatannya Kak Kak Rendra. Rendra. Oke, Oke, jadi angkatan sahabat yang ada pertama. di rumah ini adalah salah satu orang yang bisa dicontoh sebagai inspirasi bahwa alumni kita itu juga berprestasi loh. Iya. Prestasinya di bidang apa nanti kita akan bahas. Tadi udah dikenalkan namanya nih. Kak Rendra juga alamatnya tinggal di mana sekarang? Kebetulan saya tinggal di Surabaya, jadi asli berdomisili dari Surabaya. Jadi untuk kuliahnya dan sekolahnya nggak jauh dari Surabaya juga. Jadi ini orisinil orang Surabaya rek gitu. Iya, Biasanya disebutnya rek gitu ya. iya. Karena saya bukan asli dari Surabaya, jadi ajari saya. Surabaya itu bagaimana sih? Nah, Surabaya bagaimana sih itu bisa dilihat dari karya-karya dari Kak Rendra ini juga. Sebenarnya Kak Rendra kan asli Surabaya. Iya. Pendidikannya berarti dari SD, Dari SMP? SD sampai kuliah, alhamdulillah Mm-mm. sudah selesai kuliah juga. Alhamdulillah. Ini Semuanya mantap. asli dari Surabaya. Oke, dulu SD-nya di mana, Kak? Yang pertama SD-nya itu yang pertama saya di SDN Tandeslor, Oke. lalu SMP-nya di Di SMP Negeri 51 Surabaya ini. betul. Lalu Terus SMA-nya itu SMA-nya? saya mengambil SMK, jadi berbasis kejuruan. Oke, Saya jurusannya mengambil SMK Negeri 3 Surabaya, mm-mm, mengambil jurusan Teknik Gambar Bangunan. anak teknis. Jadi ternyata yang ada di samping saya, yang ada di depan saya ini adalah seorang teknik Alhamdulillah. atau belajarnya di teknik gitu ya. Ya. SMK-nya teknik. Apakah kuliahnya juga di teknik, Kak? Eh, Gimana gimana? untuk kuliahnya ini agak menyimpang gitu. Tapi apakah penyimpangnya positif atau negatif? Alhamdulillah positif pastinya. Alhamdulillah. Oke, menyimpangnya di jurusan apakah ini? Kebetulan saya mengambil jurusan Pendidikan Seni Rupa di Mm-mm. Universitas Negeri Surabaya. Oke, gak begitu menyimpang. Ini namanya penyimpangan sosial yang sangat positif dan sangat-sangat positif karena dibuktikan Alhamdulillah. di dunia pendidikan. Kemudian Iya. tadi mungkin di teknik pun dari desain apa maaf Kak? Dari teknik gambar bangunan, Nah, jadi dari mulai agak gambar-gambar sama-sama masih gambarnya. ada kaitannya sama Ada seni lah ya. Kalau mungkin menyimpang itu dulunya ngambilnya tata boga, kemudian kesininya ngambilnya mungkin otomotif itu mungkin Iya, menyimpang ya Kak ya. benar-benar. Oke, jadi dari pendidikannya asli Surabaya, Asli belajarnya di Surabaya. Surabaya, kemudian kuliahnya di Surabaya. Iya. Nah, tadi sudah disebutkan semua riwayat pendidikannya seperti itu. Untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, kesibukannya apa sih Kak? Untuk saat ini kan saya baru saja lulus ya, bukan lulus sih, habis sidang. Jadi kan Oke. masih ada waktu luang untuk menunggu yang lain-lainnya. Jadi Mm. saya menyempatkan waktu untuk berkarya. Saya berkolaborasi dengan orang-orang di luar sana untuk berkarya membuat karya kria. Jadi namanya kria Oke. tekstil. Saya fokusnya di kria tekstil untuk buat batik, lalu ekoprint, shibori atau jumputan dan Oke. lain-lain. Seperti itu. Jadi ini adalah kakak itu sekarang berkecimpung di dunia produksi kaitannya dengan seni juga. Iya, Apakah itu heeh. juga linear dengan jurusannya Kak Rendra?
Kalau sangat linier. Oke, sangat ya. Memang itu bidangnya kali ya. Iya. Oke, berarti ini memang berangkatnya dari Surabaya, kemudian memberikan dampak atau memberikan produk juga kaitannya dengan Surabaya. Iya, Apakah begitu, heeh. Kak? Iya, benar sekali. Karena produk saya, karya saya semuanya kalau bisa itu sesuai dengan kelahiran saya di Surabaya gitu. Jadi semua Hmm, karya saya kalau bisa bertemakan Surabaya. berciri khas Berciri khas Surabaya gitu. Surabaya harus Jadi itu. ini menurut pemerintah benar ya, dari untuk dan oleh Surabaya Wow. begitu. Dari Kak Rendra, oleh Kak Rendra, Iya, untuk Kak Rendra, kemudian dikembalikan ke Surabaya. Surabaya karena memang Heeh. dilahirkan di sini, besar di sini, Iya, benar. menempuh pendidikan juga di Surabaya. Alhamdulillah. Oke sahabat yang ada di rumah, tadi sudah sedikit nih dibocorin sebenarnya apa sih yang bisa menjadi hal inspirasi atau inspiratifnya dari Kak Rendra ini. Ternyata beliau sekarang berkecimpung di dunia perbatikan, perproduksian yang kaitannya dengan tekstil. Tapi Oke. selain tekstil saya Mm-mm. juga tetap berkecimpung di dunia seni yang lain. Oke. Jadi nggak hanya tekstil aja. Misalnya apa Kak? Misalnya kayak ya tetap menggambar karena kan Mm-mm. passionnya kan juga menggambar gitu kan. Terus buat kerajinan-kerajinan tangan itu juga. Cuman fokusnya lebih ke Tekstil. tekstil. Kerajinan tangan yang pernah dibuat apa aja Kak? Kebetulan dulu itu banyak sekali orderan kayak bingkisan kayak mahar gitu. Mm-mm. Itu juga terus kayak membuat apa itu macrame tahu Bu? Oke. Jadi kayak sulam gitu Sulam loh buat ya. buat buat tas gitu kayak gitu juga dan lain-lain. Jiwa perempuan saya bergejolak karena saya tidak bisa semuanya. Jadi sahabat yang ada di rumah yang sekarang mungkin hobinya kalau di kelas itu ada mapel nih, Bapak Ibu guru Iya, menerangkan kalian pasti ada yang coret-coret, iya, kemudian iseng menggambar. Barangkali itu merupakan potensi atau iya, bakat yang heeh. terpendam, kemudian bisa disalurkan tanpa kalian sadari. Nah, di sini tujuan kita adanya podcast ini juga untuk bagaimana anak-anak sadar atau sahabat yang ada di rumah mengetahui bahwa itu adalah salah satu potensi. Salah satu Awalnya bakat, dari iya. gambar, kemudian nanti mungkin Iseng-iseng ada yang coret-coret atau iseng-iseng lain-lain. coret-coret, Iya, kemudian desain apa yang mungkin iya. awalnya hanya sekedar sketsa, Sekedar tetapi iseng-iseng tapi itu ya bisa dikembangkan sebetulnya. apalagi sudah diarahkan dengan pendidikan yang Iya, linear benar juga. sekali. Jadi jangan 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 minder minder, istilahnya heeh, kalau jangan minder. saya kok nggak bisa matematika ya Bu, saya kok nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya, Ternyata passion kalian atau sahabat yang di rumah iya passionnya benar. adalah seperti Kak Iya. Arendra. Ternyata bidang seni, kemudian produksinya juga luar biasa. Saya sendiri juga belum bisa seperti itu. Kalaupun Iya, pengen iya. ya pasti pengen, Harus iya. pasti bisa, harus Kalau harus ada belajar pasti bisa intinya. itu kan. Iya. Dan berarti saya bisa belajar ini Kak Rendra. Pasti bisa. Oke. Semuanya pasti bisa. Hmm, Mungkin adik-adik yang di rumah juga kalau punya potensi, kembangkan potensi itu. Misalnya dia jago gambar, ya udah langsung aja bikin lukisan sekalian di kanvas sekalian gitu. Jadi nanti hasilnya juga kelihatan gitu loh, Bu. Oke, Iya. benar. Jadi jangan ragu untuk Mm-mm. menggali potensi dan bakat minat Mm-mm. yang ada pada Iya, diri benar. sahabat yang ada di rumah. Oke, saya Lisa. Tadi kita sudah membahas mengenai awal-awal bagaimana riwayat pendidikan dari Kak Rendra, kemudian aktivitas yang dijalani saat ini. Yang ingin saya ketahui, mungkin sahabat yang ada di rumah juga pengen tahu awal mulanya kok bisa terjun di dunia pertekstilan, kemudian tadi juga Iya, gambar-gambar itu heeh, heeh. inisiatif sendiri atau ada channel atau teman-teman dari relasi komunitas seperti itu. Gimana Kak Rendra? Jadi awalnya itu saya tuh apa itu suka seni itu Mm-mm. sejak di bangku sekolah dasar. Oke. Jadi di SD itu ada namanya pelajaran tari kan. Mm-mm. Tapi tarinya itu laki-laki maupun perempuan itu dianjurkan untuk menari. Lah dari situ kayak saya tuh punya bakat menari. Dari situ kayak muncul jiwa seni lah ibaratnya Oke. gitu. Lalu saya masuk ke SMP. Lah waktu SMP dulu kan baru rilis kan. Iya. Jadi ibaratkan di SMP 51 ini belum ada apa-apa. Untuk Mungkin eskul dan SD. lain-lain itu kan belum ada. Iya. Jadi untuk bakat seni saya itu masih terpendam di SMP itu. Lalu saya munculkan kembali ketika duduk di SMK. Iya. Itu saya mengikuti lomba-lomba tari, terus Mm-mm. saya belajar tari gitu, terus saya juga sering gambar-gambar juga seperti itu. Dan juga saya juga sering mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan gambar gitu, kayak lomba poster, lomba menggambar apa dan lain-lain. Lalu saya kan saya merasa bahwa sebenarnya waktu di bangku SMK itu saya merasa
kok saya kurang mampu ya di jurusan ini gitu Oke, kan. iya. Akhirnya saya iseng-iseng gitu sama teman-teman. Jadi kan pasti di sekolah itu ada geng-gengan gitu loh, Bu. Oke. Kalian Nah, punya geng di rumah? ya. Gimana gengnya Kak Tapi geng Rendra? saya ini positif gitu. Oke. Jadi lalu geng saya ini semuanya itu mendaftar perkuliahan kan. Waktu itu habis UNAS kan, lalu Iya. daftar di kuliah. Mereka itu mengambil SNMPTN atau jalur undangan. Undangan. Lah waktu itu saya nggak tahu apa-apa sebetulnya SNM itu apa, SBM itu apa. Jadi saya itu cuma ngikut. Oke. Jadi teman saya Teman daftar apa, ikut teman daftar apa? apa saya ikut, ngumpulkan nilai, ya ngumpulkan nilai juga gitu kan. Terus akhirnya diterima. Waktu diterima itu belum ambil jurusan waktu itu. Ternyata waktu diterima itu harus memilih universitas dan juga Jurusannya. ambil jurusan. Iya. Lalu saya rundingan sama orang tua kalau mau ambil jurusan seni ini. Sebenarnya orang tua juga kaget. Iya. Kenapa kok ambil jurusan seni dan gini-gini? Kan maksudnya itu harus selinier gitu kan. Kalau bangunan ya udah lanjut aja ke bangunan gitu Iya. kan. Tapi saya memberanikan diri bahwa saya harus memunculkan bahwa seni itu tidak apa ya, tidak dipandang sepele gitu loh, Bu. Oke. Dengan seni saya pasti bisa seperti itu. Akhirnya saya seleksi Iya. dan alhamdulillah lolos. Mantap. Akhirnya sesuai dengan passion gitu Iya. kan. Meskipun awalnya SMK berangkatnya dari tadi kaitannya dengan teknik yang mungkin Iya, belum seni, jiwa seninya belum terasah Belum gitu terasa, di jurusan SMK-nya, kemudian benar. kuliah bisa terasah. Alhamdulillah. Selama menjalani pendidikan tersebut terus sekarang sudah terjun di dunia tekstil seperti itu, Iya. kendala apa sih yang pernah dialami Kak Rendra yang istilahnya nggak bisa dilupakan gitu? Kalau kendala itu mungkin waktu di bangku universitas ya. Karena kan saya kan ibaratnya kan masih nol gitu loh. Dalam hal seni itu masih nol. Sedangkan saingan-saingan saya, teman-teman sekelas saya itu yang benar-benar sekolah yang sudah sekolah seni. Contohnya di SMK 12 yang benar-benar SMK seni kan. Jadi kan saya nggak punya bekal. Itu mungkin saingan terberat saya. Jadi bagaimana saya bisa menonjolkan passion saya di antara mereka-mereka yang sudah profesional seperti itu. Oke, jadi pas awal-awal masuk kuliah mungkin pas Iya, adaptasi, pasti ada saingan itu. iya, terus Saingannya pasti ketat. ada insecure-nya kan karena Pasti itu. saya berangkat dari sekolah apa, Iya, jurusannya apa, kemudian iya. pas waktu kuliah dosen yang ngajar sudah sampai ABC, ini apa, apa, mungkin gitu. pasti Iya, pasti pasti ada itu, masa-masa seperti itu dan itu bisa dilewati oleh Kak Rendra. Alhamdulillah. Mulai proses bangkitnya itu kan mungkin awal-awal proses Iya. bangkit, kemudian bisa Kak Rendra istilahnya bisa ini loh Rendra, itu kapan Kak? Ketika sudah masuk di semester-semester akhir, karena saya sudah tahu bahwa oh ternyata passion saya itu di tekstil. Jadi Oh, gitu. Jadi oke. saya lagi ya nggak minder. Jadi teman-teman walaupun pasti ada teman-teman yang juga jurusan tekstil kan. Iya. Tapi saya nggak malu dengan karya saya karena saya merasa bahwa karya saya pasti luar biasa. Oke, seperti pasti itu. diterima oleh masyarakat Iya, gitu. benar sekali. Sebenarnya apa sih yang bisa diterima masyarakat yang dari, untuk, dan oleh Surabaya oleh Kak Rendra itu bentuknya seperti apa, tekstilnya seperti apa, terus Seperti tadi apa? karyanya seperti apa, Iya. kita tunjukkan Kak Rendra. Oke. Ini adalah beberapa karya yang sudah diwujudkan, yang udah diproduksi Iya, oleh Kak Rendra alhamdulillah. sendiri. Selama- Kemudian kita lihat. Nanti tolong dijelaskan ke saya Kak Rendra, oke, satu oke. persatu ke sahabat yang ada di rumah juga. Silakan Kak Rendra. Oke, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang karya batik saya. Oke. Karena kan batik itu yang utama di sini. Oh, jadi Iya. dunia tekstilnya berkaitan dengan batik. Dengan batik, Seninya dituangkan di situnya. Di batik. Oke, di gimana batik Kak Rendra? tulis gitu Yang kan. mana? Yang pertama ini kelihatan nggak ya? Bisa, insya Allah bisa Pasti terlihat kelihatan sahabat ya. yang di rumah. Bisa bisa. Ini nggak saya buka lebar ya karena ini 2 meter jadi nggak cukup kalau 2 meter dilebarkan. buat baju saya cukup Kak Rendra. Bagus kayaknya ya. Sayangnya ini Sangat bagus bukan- memang. Sayangnya ini bukan untuk baju. Oh gitu, beda Ini- lagi. Ini untuk jarit, hanya buat Oh, gitu. kalau baju beda bahan Beda, atau beda eh, motifnya atau lebih bagaimana? ke beda motif. Jadi peletakan motifnya di tata kalau untuk Oh, baju. Kalau jarit begitu. ya kain panjang gitu aja gitu. Ini Gini buat aja ya kelihatan ya mungkin ya. kelihatan, bisa dibuka Kak Rendra. Oh itu Kelihatan nggak? bisa dijelaskan nggak Kak? Itu maksudnya apa? Itu ada Oke. gambar apa? Ini Manusia? iya ada gambar manusianya di sini. Oh. Kelihatan ya. Kelihatan Oke. kelihatan. Jadi ini tuh filosofinya itu di dalam karya saya kan temanya kan Surabaya. Iya. Jadi ini tuh salah satu apa ya tokoh yang ada di Surabaya. Mungkin orang-orang nggak tahu ya, mungkin taunya hanya nama jalannya aja. Ini tuh namanya Nyai Praban. Judulnya ini Nyai Praban.
Oh gitu. Jadi di Surabaya ada nama jalan, Jalan Praban. Ya. Di SMP Negeri 3 itu sepanjang itu namanya Jalan Praban. Lah, di situ kalau kalian tahu, kalau mengulik historinya, di situ ada makam. Makamnya itu makam Nyai Praban ini. Penjual jamu kah itu? Jadi Nyai Praban ini terkenal sekali dengan keahliannya yang mengolah rempah-rempah untuk para serdadu waktu dulu. Jadi Oh, kayak membuat gitu. jamu gitu. Makanya di sini saya gambarkan, di sini ada Nyai Prabannya. Lalu di sekitaran Nyai Praban ini ada motif-motif kayak cengkeh, kayu manis, terus ada rimpang kunyit dan lain-lain. Kayak gini. Luar Terus ada biasa. kembang lawang juga. Apa gitu. itu Kak? Kembang lawang itu apa ya? Yang bentuknya kayak bunga itu loh, Bu. Ya, namanya aja sudah kembang, berarti bunga bukan? Itu di Bukan. Surabaya juga? Enggak, ini rempah-rempah yang Oh, biasanya rempah-rempah yang dipakai dibuat untuk jamunya jamu. itu. Oh, begitu. Jadi gitu. Jadi satu kain ini menceritakan banyak histori yang artinya satu Iya. sama lain saling berkaitan, begitu Kak Rendra? Iya, dan tak lupa Oke. tetap kalau dari Surabaya tetap ada motif semangginya. Ini Oke. semangginya kecil, ini nggak kelihatan mungkin di kamera ya. Boleh saya pegang Kak Oh iya, Rendra? silakan. Oke. Ini full batik tulis, cuman ini ada emas-emas di sini. Itu emasnya itu pakai Prada, dari bubuk Prada. Sahabat yang di rumah bisa dilihat ya. Jadi di sini tadi udah dijelaskan mulai ada motif bunga semanggi ya. Iya, ini Bunga semangginya semanggi. ini mungkin kecil ya, nggak begitu kelihatan. Nggak bakal kelihatan ya. Lalu di sini Tapi ada bagus banget Sains Lisa, keren, Iya. asik keren karena memang ada historinya tadi ya Kak ya. Kemudian Iya. jadi buatnya itu dari hati, kemudian memang untuk Surabaya begitu. Selain ini Kak Rendra bisa ditunjukkan yang lain? itu mungkin dilipat dulu Iya, aja. saya lipat. Lalu ini sama juga nama jalan yang ada di Surabaya. Jadi kebanyakan karya saya itu mengulik nama jalan yang ada di Surabaya. Karena kita sepanjang mungkin selama ini kita tahunya itu hanya nama jalannya aja, tapi kita nggak tahu histori di dalamnya. Oke, jadi mengangkat sejarah melalui Ini jalan dan ini dibuktikan. baju. Oh, ini yang baju. Iya, ini baju. Kelihatan ya. Ini ceritanya tentang jadi di Surabaya itu ada namanya Chinese Town kan, kayak perkampungan Cina gitu loh. Jadi sederet itu perkampungan Cina. Ini namanya judulnya itu Kembang Jepun. Tahu Jalan Kembang Jepun, Ibu? Mohon maaf ya Sanisa, Bu Nora bukan asli Surabaya, jadi nggak tahu itu nama-nama jalan. Tapi dari sini barangkali kalau nanti Iya. Kak Rendra jalan-jalan saya diajak ya. Oke. Jadi kalau teman-teman di rumah tahu ada namanya Jembatan Merah, itu kalau lurus aja itu ada namanya Gerbang Kia-Kia. Ini saya gambarkan di Oh sini. yes, I see. Nah, Gerbang iya, Kia-Kia bagus. ini adalah pintu masuk dari Chinese Town-nya ini tadi. Jadi sederet Jalan Kembang Jepun itu perkampungan Cina dulunya. Sekarang jadi ruko-ruko dan lain-lain. Oke, tetap Lalu, Surabaya, iya. benar. Lalu di depannya itu kan ada kali, itu Kali Mas. Di sini saya gambarkan Kali Mas. Dan tak lupa kan Kembang Jepun. Jadi kembang itu kan artinya kan gadis kan. Oh, Jadi iya. kembang desa, Saya gadis tahu desa. kembang itu bunga ya. Oh, Ternyata jadi saya salah. ini nama lainnya. Oh begitu. Jadi Kak, Kembang Jepun berarti gadis Jepang. Jepun itu Jepang. Oh dari kata Nah, di sini Jepang. ada gadis Jepangnya. Ini saya gambarkan geisha. Geisha siapa? Geisha penyanyi? Bukan, jadi Oh beda ya. jadi Aku kira geisha itu apa ya, kayak wanita penghibur gitu loh, Bu. Oh. Nah, jadi dalam satu baju ini saya mengangkat dua etnis Cina sama etnis Jepang. Oke, tapi asli yang ada di Surabaya. Tapi asli di Surabaya gitu. Di sini juga ada lampion-lampion dan lain-lain. Ini ada bunga lotus yang menggambarkan kalau orang Cina itu melambangkan harapan dan kesucian gitulah, Bu. Jadi orang Cina itu berharap bahwa kerjaannya itu kan bisa lancar gitulah, intinya seperti itu. Melalui logo-logo itu tadi. Logo-logo. Oke. Selanjutnya Kak Rendra. Mungkin Ibu bisa. Untuk selanjutnya ini tetap pakai nama jalan juga. Cuman ini sebenarnya belum selesai sih, Bu, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nanti diselesaikan di sini juga boleh, saya sembari diajari Wah. maksudnya. Untuk pencantingannya sudah, cuman ada proses finishing yang belum, tapi nggak apa-apa. Ini karya saya, ini karya pertama ini sebetulnya. Karya Jarit pertama saya. Wah, begitu. Jadi saya kira ini tadi yang pertama. Justru ini itu yang pertama. Ya, jadi awal sekali saya mengambil tekstil itu Iya. saya langsung buat ini. Oke, silakan diceritakan Kak Rendra. Ini
Judulnya ini Kemekar ing Kayon. Tahu Kayon Ibu? Saya pernah mendengar Jalan Kayon. Nah, Jalan Kayon itu kan iya. sepanjang Jalan Kayon itu kan jualan bunga. Oh iya, Nah, di ya sini benar saya benar benar benar. gambarkan Pernah bunganya lewat yang sih. bermekaran. Jadi kalau Hmm, mau beli bunga untuk pacarnya bisa mampir di Jalan Kayon. buat Kak Rendra saja boleh nggak bunganya itu? Boleh, Oh sangat boleh kok. boleh. Oke oke oke. Jadi ini tetap finishingnya sama Prada, makanya mungkin berkilauan ya di kamera ya. Itu karena ada efek bubuk Itu kayak Pradanya. emas-emas itu ya Kak Iya, ya? itu bubuk Oh, Prada. dapatnya dari mana Kak kalau bubuknya itu? Beli Hmm, di toko batik ada, di toko bangunan sebenarnya ada juga. Jadi bentuknya itu kayak bubuk gitu loh, Bu. Bubuk terus nanti nanti ditabur. dicampur sama Oh lem, ditabur. dicampur sama lem, terus baru dicantingkan di atasnya seperti itu. Terus ini backgroundnya ini tetap saya ambil semanggi lagi karena agar tidak jauh dari apa ya, Surabayanya Surabayanya gitu. gitu. Oke. Jadi gini loh Bu, kebanyakan itu para kriawan apa ya, kriawan itu orang yang berprofesi di Seperti bidang bidang kria. batik, bidang Oh, kria, itu kebanyakan itu yang dari Surabaya itu mereka hanya menciri khaskan semanggi, terus motif suro dan boyo gitu iya. aja. Jadi kan Padahal padahal itu sebenarnya motif batik itu banyak. bisa dikulik dari apapun, nama jalan pun bisa, terus misalnya aktivitas yang ada di Surabaya pun bisa gitu loh. Jadi nggak usah monoton sama satu motif gitu loh. Betul. Itu yang membuat saya itu apa ya? Aku pengen gawe rek. Iya, Ini loh heeh. Rendra, ini loh hasil Iya, saya. benar sekali. Begitu luar biasa sahabat yang ada di rumah. Ini benar-benar inspiratif sekali karena kadang kita itu menganggapnya malah yang diagung-agungkan Iya, produk dari heeh. luar, Iya, kemudian benar. mungkin batik yang sudah terkenal dari daerah tertentu, padahal Iya, heeh. daerah kita sendiri Itu potensinya sangat potensinya luar sangat biasa besar gitu ya. sekali. Kalau kita bisa mengekspresikan daerah kita Iya. sendiri, kenapa tidak diutamakan untuk Iya, daerah benar kita sendiri? sekali. Oke Kak Rendra, ini ada kain putih yang berwarna itu apa Oh. Kak Rendra? Kalau ini mungkin karya saya yang beda lagi. Kalau tadi kan batik. Mm-mm. Sekarang ini ada karya saya namanya Ecoprint. Mungkin masih awam ya, belum banyak yang tahu ya. Saya juga belum tahu Kak Rendra. Oke, jadi Ecoprint itu apa sih gitu kan Iya. ya. Jadi Ecoprint itu memindah memindah apa itu? Kayak motif daun itu loh. Jadi Mm-mm. zat hijau daun itu kita pindahkan ke kain agar menjadi motif di kain. Oh begitu. Tekniknya ada dua. Nama yang pertama itu teknik steam. Steam itu artinya kan mengukus. Mengukus, iya. Jadi ada teknik dikukus sama teknik pounding. Pounding itu dipukul-pukul. Jadi daunnya dipukul di atas kain. Apakah semua jenis tanaman bisa dibuat seperti itu atau Bisa, hanya beberapa jenis yang bisa. berwarna atau punya serat yang seperti apa gitu Kak? Sebenarnya semua semua tanaman itu mengandung tanin kan. Semua tanaman bisa. Cuman terkadang kita itu harus percobaan dulu kan. Oke, daya Tapi serapnya iya, atau efektivitasnya juga ya? saya tuh biasanya pakai pakai daun yang tidak mengkilat, Bu. Mm-mm. Kan ada daun biasanya tanaman hias itu kan Daunnya, mengkilat. oh iya ya. Jadi lebih baik jangan pakai itu juga. Sulit Iya, menyerap atau heeh. bagaimana Kak? Kayak mungkin ada lapisan mengkilatnya itu ya mungkin ya Bu ya. Terus nggak mau nempel mungkin? Iya, iya, mungkin gitu. Begitu. Terus Jadi yang sudah dipraktekkan daun apa saja Kak? yang pertama ini kan apa itu ya, motif ponding. Kalau yang ini motif ponding. Saya kasih tahu contohnya aja ya. Ponding yang dipukul tadi? Ya, yang dipukul. Kelihatan nggak motif daunnya? Jadi ini tuh motif apa ya? Daun pepaya ini. Yang Tapi yang menjari. kecil, Iya, yang menjari, kemudian ada yang Iya. menyirip. Ini ada juga tanaman asem. Oh iya ya, daunnya ya Iya, itu daun asem. sama tulangnya juga kita Oh tulangnya ambil. bisa Kak? Bisa. Kalau tulangnya apa ya Bu ya, nggak keras gitu loh Bu. Kan ada yang berkayu kan, Ya, tapi yang berkambium nggak iya, bisa. Oke. Kalau Jadi bunga pernah dicoba Kak? bunga pernah juga, cuman kadang bunga itu tidak sesuai ekspektasi. Warnanya pink jadinya ungu. Iya, jadi kayak warnanya misalnya pink, jadinya kayak merah gelap gitu loh. Jadi Oh, kan tidak gitu. sesuai ekspektasi kita. Lebih baik kayak daun aja. Pasti hijaunya Iya, gitu. pasti hijau. Udah daun pepaya, kemudian ada asem. Ini daun yang mungkin tanaman liar ya. Ini saya ambilnya, saya nggak tahu tanamannya. Oh gitu. Jadi saya tuh mesti angger metik lah ibaratnya gitu. Yang angger, yang sembarangan aja bisa jadi karya, apalagi yang dipikirkan dengan matang-matang, dengan apa ya persiapan dengan Iya. lebih baik, pasti hasilnya hasilnya juga sangat lebih bagus. optimal ya Kak ya. Terus biasanya kan mungkin yang di rumah bertanya apa nggak luntur itu Iya. kan, itu biasanya kita kunci. Jadi ada namanya proses fiksasi namanya. Fiksasi itu penguncian zat. Di batik juga ada fiksasi, di sini juga ada. Fiksasinya ini pakai tawas.
Oke. pakai tawas yang dilarutkan. Biasanya ada juga yang menggunakan tunjung. Tunjung itu apa ya? Kayak besi gitu loh. FeSO4 ya, besi ya. Ya kayak gitulah Ya pokoknya. ampun IPA banget, saya aja yang IPA. Oh, enggak, sahabat yang di rumah pasti ingat. Iya. Oke. Itu tadi Heeh. kaitannya dengan batik karya yang pertama ini Iya, sudah dengan masuk di tekstil, ekoprint. kemudian ekoprint, kemudian ada yang lain lagi, Kak? Ini sama kayak tadi ekoprint, cuman ini yang teknik steam. Oh, Jadi beda beda teknik beda aja. teknik. Beda teknik. Oh, saya Ini lihat lebih karena beda teknik warnanya jadi beda atau karena warnanya memang daunnya berbeda? daunnya berbeda, Ibu. Oh, Ini gitu. pakai daun jati yang muda, tapi jangan yang dipucuk banget ya, kasihan dia. Oh, nggak bisa hidup lagi. Iya. Biasanya Yang diambil yang muda. 2 tingkat di bawahnya yang pucuk lah. Pokoknya yang Oke. masih berwarna merah itu pasti hasilnya merah kayak gini. Ini sebenarnya Hmm, merah keunguan gitu loh. ya jatuhnya seperti itu ya. Iya. Ini kalau Ibu tahu, Iya. ini tuh daun apa itu? Cemara udang yang kecil-kecil, Mm-mm. yang kayak batang-batang itu hasilnya juga bagus nanti kalau di ekoprint. Di Jadi kayak ekoprint. titik-titik gini. Terus ini daun keres. Oh, kere. Oh Iya, iya. keres yang Daun biasa sering keres. itu keres. Tapi ini fiksasinya ini pakai tunjung Bu, jadi agak gelap. Kalau tunjung itu lebih gelap nanti hasilnya. Memang tujuannya seperti itu atau Iya, Kak memang Rendra? tujuan gitu. Oke. Jadi teknik Untuk semua steam. ini kira-kira proses yang dibutuhkan untuk sekali produksi itu berapa hari sih, Kak? Kalau kalau batik Iya. itu bisa sampai 1 bulan, itu tergantung dari motif ya. Kalau ekoprint ini mungkin 2 minggu mungkin selesai 2 minggu. Karena mungkin ekoprint ini nggak seperti batik yang harus motif dulu terus ini itu enggak. Karena kan ekoprint hanya ditata daunnya terus kita steam atau kita apa terus kita fiksasi sudah selesai gitu aja. Jadi dari segi prosesnya lebih lama yang Lebih lama yang tes ini yang tadi, batik pasti yang itu batik. Kemudian untuk ekoprint itu waktunya lebih lebih cepat. cepat. Nah, sahabat yang ada di rumah, Sains Lisa, kita perlu ketahui bahwa proses itu memang membutuhkan proses yang Iya. panjang. Meskipun Yang panjang panjang. dalam arti kalau kita sudah terbiasa Sudah pasti terbiasa. jadi kok tadi hasilnya ini seperti ini. Bunga-bunganya Iya. cantik, Masih juga banyak lagi rapi. sebenarnya Bu yang tekstil ini cuman nggak saya bawa. Oh iya iya iya. Luar biasa. Gitu Ini aja. tadi sudah dari yang tekstil, batik, kemudian yang ekoprint dari daun-daun. Ada lagi Kak Rendra tadi kan karyanya menggambar. Bisa Oh. ditunjukkan ke sahabat yang di rumah Iya, yang iya, biasanya coret-coret, kita lihat iya. hasil dari Kak Rendra ini. Kalau menggambar ini kan sejak saya kuliah ya Bu ya. Jadi insya Allah lah mungkin bisa terinspirasi lah orang-orang adik-adik di rumah. Jadi ini kelihatan nggak ya? Kak, itu pakai pensil? Alhamdulillah semuanya real pakai pensil. Jadi ini Saya ikut namanya pusing sahabat. kalau kalian mengikuti pelajaran seni budaya itu Iya. ada jenis-jenis karya seni kan di situ. Iya. Ini tuh namanya teknik namanya jenis realis. Jadi realis itu maksudnya itu yang kita lihat sama yang digambar itu sama. Oke. Itu namanya realis. Gitu nggak ada foto saya Kak atau gambar saya gitu? Hmm, Oh nggak ada ya. Mungkin Oke. next ya saya buatkan Oke. ya Bu ya. Kok saya jadi Begitu. sepertinya nanti fotonya lebih cantik daripada aslinya. Saya menakutkan itu Kak Rendra. Iya, gak apa sih Bu. Nanti bisa saya mancungkan kok Bu hidungnya atau Oke. bisa Jadi saya melebihi dari tiruskan. filter Instagram Iya. ya. Oke oke oke. Jadi sahabat yang di rumah tadi sudah disebutkan beberapa karya dari Kak Rendra, tentu sangat inspiratif. Sahabat yang di rumah bisa meniru, kemudian mengimitasi dan memodifikasi tentunya. Jadi nggak hanya sekedar saya pengen cuma ekoprint yang 1 hari jadi Bu. Kalau punya inovasi ya silahkan. Iya, heeh. Tetapi juga perlu ilmunya juga. Iya. Kak tadi kan sudah disebutkan nih mulai dari karya-karya dari Kak Rendra. Iya. Alat yang pernah digunakan ada yang bisa dibawa atau ditunjukkan ke sahabat yang di rumah? Oke, mungkin ini untuk alat untuk membatik aja ya. Mungkin sudah familiar kan dengan batik ini ya. Sebenarnya gini Bu, kalau kita bicara tentang batik itu apa ya, kayak banyak yang salah kaprah gitu loh Bu tentang batik. Banyak orang yang bilang bahwa batik itu dari Indonesia, batik itu dari Iya. Indonesia. Memang kata batik itu kan artinya kan ombo dan titik. Jadi batik itu ombo dan titik dari bahasa Jawa. Saya baru tahu. Sahabat, Iya. kita belajar lagi. Jadi Lanjut. kalau ombo itu kan artinya kan kain yang luas. Mm-mm. Titik itu artinya itu nitik. Jadi kayak membuat motif gitu kan. Nah, sebenarnya batik itu dari mana sih gitu kan? Batik itu sebenarnya itu bukan dari Indonesia, tapi dari kalau yang saya pelajari ya Bu ya, mungkin Iya. kalau ada yang lebih berilmu mungkin Iya. bisa dikoreksi ya. Jadi yang saya pelajari itu batik itu awal mulanya itu dari Mesir. Mm-mm. Dari Mesir. Terus kenapa kok kita selama ini tuh bersaing dengan Menggaung-gaungkan, negara iya. gitu loh. Padahal memang dari UNESCO memang menetapkan batik itu
bukan dari Indonesia tapi warisan. Batik itu warisan budaya Indonesia. Itu yang harus kita gaung-gaungkan selama ini. Jadi kalau misalnya ada negara lain yang mengklaim bahwa batik itu dari Indonesia, batik itu dari negara ini, ya udah, karena batik itu memang dari negara-negara lain itu ada. Contohnya tetangga kita Malaysia, itu mereka punya batik sendiri. Mungkin namanya bukan batik mungkin, atau namanya lain gitu kan. Lalu di Thailand, di India, dan juga kayak di Afrika itu juga pernah ditemukan karya yang tekniknya sama dengan batik, cuma ya. namanya aja yang Namanya berbeda, begitu ya. gitu. Oke. Oh Kak, alatnya bisa ditunjukkan. Oke. Itu batu atau apa Kak? Kalau yang ini jadi kan apa ya, kayak bahan utama dalam membatik itu harus ada ini namanya lilin, Oh, malam aku kira lilin. batu Kak itu tadi, ternyata itu lilin. Iya, ini lilin yang fungsinya untuk perintang. Jadi untuk apa ya? Membatasi. Antara warna satu dengan warna lain. Kalau sampai bocor ini ya warnanya bisa tembus gitu. Oh, Makanya ini mungkin apa ya, kayak jadi batik yang asli biar nggak ketipu ya, ini batik Iya. yang asli itu kalau dibolak-balik itu sama, Oh gitu. motifnya sama. Contohnya misalnya ini kalau depan belakang itu sama. Misalnya ini motifnya, ini depan belakang itu sama, warnanya sama, coraknya sama, tidak berubah sama sekali. Itu yang batik asli. Jadi mungkin kita jangan sampai tertipu ya, gitu kan. Oke. Tiwas bayar mahal gitu Ternyata kan. batiknya palsu, imitasi. Gitu. Oke. Jangan mudah tertipu ya setelah Iya, ini, karena ternyata memang maksudnya motif, warna dan lainnya sama persis gitu ya Kak ya. Iya, harusnya iya ya? depan belakang harus sama. Jadi enggak, kalau misalnya kalau yang batik yang buat seragam itu Iya. biasanya belakangnya kan bulat Iya. kan. itu teknik. Warnanya udah berbeda Iya, gitu itu ya Kak. tekniknya itu teknik print biasa. Jadi kain cuma di print biasa gitu. Terus yang alat yang utama itu ini canting. Kelihatan nggak ya? Ini canting. Kelihatan. Kalau biasanya para pembatik itu menggunakan 3 canting utama, Bu. Loh, sekali batik ada 3 canting. Ada 3 canting. Oh, Jadi beda fungsi juga. beda fungsi juga. Yang pertama itu namanya canting kelowongan. Lanjut Kak Renda, lanjut. Kelowongan itu apa sih? Kelowongan itu membuat outline. Jadi misalnya kita buat bunga ini, Iya. bunga itu outline-nya ini pakai canting kelowongan. Biasanya nomornya nomor 3, nomor. Sebentar, berarti setiap canting ada nomornya. Ada Kukira nomornya. cuma blush on atau lipstick yang nggak ada nomornya. Ternyata canting Iya, ada nomornya juga. Canting itu ada nomornya. Oh, saya baru Biasanya tahu. ini punya saya ini nomor 2. Saya kan suka yang kecil-kecil gitu kan. Jadi Oke. nomor 2. Ini buat untuk kelowongan. Lalu ada lagi namanya canting isen-isen. Dari katanya kan isen-isen berarti kan Yang ngiseni. tengahnya ya? Nah, ngiseni motif yang kosong berarti kan habis dikelowongi kan kosong. Iya. Itu diiseni sama canting yang lebih kecil lagi. Biasanya nomornya 0. Terus ada yang kalau di Pekalong itu nomor merem, namanya itu merem. Bu. Saking kecilnya. Saking kecilnya itu. Ini Gak nomor pakai 0. jarum aja ya. Kan nggak keluar itunya Oh, nanti. iya. Betul. Untuk biasanya untuk motif-motif dalamnya ini namanya isen-isen. Lalu ada lagi, cuman saya nggak bawa. Itu lebih besar cantingnya. Ujungnya ini, cucuknya ini lebih besar. Biasanya nomor 8 itu buat namanya nemboi. Yang ujung. Nemboi. Jadi misalnya kita mau background hitam, Iya. tapi takut ininya kena hitam, jadi ininya ditemboi, dikasih Ditutupi ditutup, istilahnya gitu. biar warnanya nggak masuk gitu loh, nggak ke motif utama. Luar biasa, ilmu baru ini buat saya dan sainslis saya yang Iya. ada di rumah. Tadi sudah banyak sekali produksi, kemudian prestasi-prestasinya. Tadi kan sudah ada produksi nih. Iya, Prestasi apa sih yang pernah didapatkan Kak Rendra dan harapan kedepannya seperti apa? Kalau prestasi itu saya waktu di bangku SMK, itu kan saya suka membuat kerajinan tangan kan ya. Iya. Saya pernah ikut lomba jewelry buat hiasan kalung. Mungkin saya nggak bawa fotonya ya. namanya lomba UBS jewelry yang apa itu, yang melopori itu Jawa Pos waktu itu. Itu kan kayak apa ya, kayak lomba bergengsi banget gitu loh, Bu. Dan alhamdulillah saya mendapat juara 3 waktu itu. Best bronze. Keren. Terus saya pernah ikut lagi. Ya. Cuman saya menjadi pendamping sebetulnya. Saya menjadi pendamping. Jadi yang ikut lomba itu anak-anak saya gitu kan ibaratnya. Cuman untuk ide dan semuanya itu tetap dari saya. Itu ada kenaikan, saya dapat medali silver waktu itu. Wow, luar biasa. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2000
15 mungkin 2015 16 ya sekarang waktu. 2021 saya mendengar sudah dimuat di salah satu surat kabar di Surabaya, benar Kak Alhamdulillah, Rendra? iya, heeh. Nah, itu tadi adalah beberapa prestasi yang disebutkan Iya, Kak Rendra. saya Kemudian masih masih banyak banyak lagi lagi. kayak lomba. Waktu itu ada lomba desain kebaya An Mm-mm. Avanti. Jadi Bunda An Avanti tahu Iya, kan iya. desainer kebaya yang terkenal itu ke Surabaya dan dia buka kayak fashion ilustrasi, kayak Mm-mm. buka lomba fashion itu saya menjadi 20 besar tapi walaupun nggak juara nggak apa-apa. Luar biasa 20 Bunda Ana besar, Fanti, iya. keles ya enggak. Ini saya sudah nggak bisa berkata-kata sebagai perempuan Iya, ya, heeh. karena jiwa seni saya sepertinya meronta-ronta Iya, akibat dari beberapa hal yang mungkin bagi kita di jalan itu hal yang biasa, tapi bagi Kak iya, Rendra itu ada bisa diaplikasikan menjadi sebuah iya. karya begitu. Jadi waktu saya ikut lomba-lomba itu saya itu sebenarnya hanya iseng-iseng ikut gitu loh. Mm-mm. Kan mencari pengalaman kan Iya. intinya gitu. Jadi kalau nggak dicoba kan ya Kapan nggak tahu, lagi iya terus kan, nggak heeh. feel-nya di mana nggak tahu Heeh, juga. Oke, gitu. saya yang di rumah kita bisa mencontoh dari Kak Rendra ini rasa ingin tahunya tinggi tetapi di bidang yang positif. Iya, Kemudian mau heeh. mempraktekkan. Kita mau tapi nggak mau praktek. Kita pengen berprestasi tapi nggak mau belajar. Ya Iya, sama aja gitu ya iya. Kak Rendra ya. Sudah sampai dimuat di beberapa media sosial, Alhamdulillah. kemudian juga surat kabar, dapat apa beberapa lomba Heeh, meskipun benar. istilahnya tadi ada yang belum dapatkan juara tetapi Iya, menjadi partisipannya heeh. itu juga bukan hal yang mudah ya Kak Rendra. Pengalamannya itu juga sih yang lebih Betul, bisa harus dapat didapatkan relasi itu. juga ya Iya. Kak Rendra. Untuk saat ini harapan terdekat dan cita-cita yang belum tercapai dari Kak Rendra sendiri apa? Cita-cita yang belum tercapai kan saya kan jurusan pendidikan kan. Jadi saya belum menjadi guru di sini. Oh, seperti itu masih. Jadi Jadi insya Allah jiwa pendidiknya masih iya, ada heeh. nih. Jadi kan insya Oke. Allah mungkin bisa ya jadi guru pasti bisa kan sebenarnya. Insya Allah. Dan mungkin apa ya punya punya apa ya punya Butik usaha atau butik. oke. Butik itu yang juga utama. Terus pokoknya bisa mengembangkan tekstil saya inilah intinya. Amin, mantap. Semoga Harus segera tercapai, bisa diwujudkan dengan usaha-usaha yang iya, pernah heeh. pernah Kak Rendra lakukan dan mungkin bisa memanfaatkan relasi, pengetahuan, pengalaman Iya, dan yang lainnya. Itu tadi adalah harapan, prestasi, kemudian contoh-contoh produk andalan dari Kak Rendra asli alhamdulillah. Surabaya untuk Asli. Surabaya oleh dan untuk Surabaya. Tentu dari alumni SMP Negeri 51 Surabaya Iya, bangga memiliki alumni alhamdulillah. yang sangat berprestasi dan Iya, inspiratif sekali. Terima alhamdulillah. kasih kehadirannya Kak Ya, Rendra. terima kasih juga kepada semuanya, kepada Bu Nora dan mungkin semua kerabat-kerabat SMP Negeri Terima 51. kasih Mungkin kembali. alumni pertama yang lihat. Iya, silakan say hello kepada sahabat-sahabat yang ada Oh di iya, rumah. buat alumni pertama, intinya jangan patah semangat, tetap berjuang di jalannya masing-masing, tetap berkarya, tetap menjadi apa ya, tetap intinya mencari inovasi-inovasi baru lah intinya gitu. Mantap nih, pokoknya jangan minder tadi ya. Intinya seperti Iya, itu. Terima kasih Kak Renda. Semoga apa yang iya, kita sampaikan sore ini bisa memberikan manfaat untuk alhamdulillah pasti. sahabat yang ada di rumah. Kemudian Kak Rendra Iya, karirnya juga semakin melejit amin, amin ke ya. Malalang Buana ke sampai ke antariksa ya kalau boleh. Terlalu Seperti jauh Bu. Oke, nggak apa-apa kan dari Surabaya nanti Iya, iya. dipanggil Rendra asli Surabaya begitu. Alhamdulillah, amin, amin. Terima kasih Kak Rendra. Iya, terima kasih Mohon maaf juga. apabila ada yang kurang berkenan dari saya Iya, oke, sendiri. terima Jangan lupa kasih. ya, saya di gambar itu tadi. Iya, iya, insya Atau Allah sahabat Bu. yang ada di rumah bisa tag IG atau Iya, follow dari heeh. Kak Rendra. Mungkin pengen nih order atau Iya, ingin heeh. berbagi Bisa, informasi, bisa. silakan disampaikan Mungkin pingin sharing-sharing sosial media. juga. Oke, Saya betul. membuka sekali sharing-sharing. Instagramnya apa Kak Rendra? Untuk Instagram itu @drarendra, DRA Rendra itu. @DRA Rendra, Ren Drarendra. Oh, Drarendra. Iya. Oke, kemudian itu Instagram ada akun yang lain? Apa ya? Mungkin Facebook Rendra Aditya. Mm-mm. Itu aja sih. Ada Instagram dan Facebook. Nanti bilang ya ke Kak Rendra di DM Instagram, bilang Kak buat YouTube dong nanti tutorial membuat Oh, iya, ekoprint heeh, seperti iya, itu. iya. Jadi bisa semakin banyak kan viewersnya Pasti, juga pasti. manfaatnya juga untuk Iya. sahabat yang ada di rumah. Terima Iya. kasih. Terima kasih Selamat banyak, sore Bu Nora. sahabat yang ada di Iya. rumah juga Kak Rendra. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa yang ada di rumah tetap mengerjakan tugas itu yang utama. Potensi dan bakat perlu dikembangkan. Kemudian jangan lupa menjaga kesehatan, tetap sopan santun dimanapun sahabat yang ada di rumah. Saya Lisa, sampai berjumpa
di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rendra. Selamat sore. See you.